Sambil menggeleng-geleng kepala, kedua ibu-ibu itu sob berkata bahwa Siti itu sudah meninggal dunia karena dia menjadi korban longsor susulan ketika mencari anaknya yang tertimbun. Oke sob, perkenalkan nama saya Muhammad Daus, dan kali ini saya berterima kasih telah ngeklik video saat ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya semakin semangat buat konten-konten selanjutnya sob. Oke, kali ini kita akan membahas satu misteri yang terjadi di Sumedang sob, yaitu teror arwah korban longsor. Berawal dari kisah keluarganya Teh Nina sob, yang sore itu sekitar jam 4 sore sedang duduk-duduk santai di depan rumahnya sob, dan seketika Teh Nina mendengar suara gemuruhan dan dentuman keras seperti bunyi ledakan tak jauh dari rumahnya. Karena takut, ia kemudian meminta suaminya untuk mengecek keadaan sekitar. Baru saja beberapa langkah suami Teh Nina, yaitu Pak Firman, keluar dari rumahnya sob, sudah ramai terdengar suara histeris teriakan minta tolong dan suara tangisan. Dengan agak berlari, suami Teh Nina segera mendatangi sumber suara yang terjadi tidak jauh dari sekitar rumahnya sob. Suami Teh Nina sangat terkejut dan shock manakala ia melihat di sekelilingnya sudah benar-benar rata dengan tanah. Namun ia bersaksi ada satu kejadian yang ajaib sob, yaitu sebuah masjid yang tidak tersapu oleh longsor, padahal bangunan di sekelilingnya sudah rata tertimbun longsor. Perlahan sob, warga berbondong-bondong berdatangan untuk menyelamatkan para korban longsor. Tiba-tiba ada tetangga Pak Firman, yaitu Pak Ramzi, mengajak membantu korban yang tertimbun sob. Dengan halus Pak Firman menolak dengan berkata, "Pak, maaf, bukan tidak mau ikut membantu Pak, tapi saat ini keadaan saya sedang kurang sehat. Kondisi pun masih hujan Pak. Belum lagi saya perhatikan jalan-jalan di sekitarnya banyak yang retak dan agak miring," jawab Pak Firman. Jadi Pak Firman ini langsung pulang. Sesampai di rumah, Pak Firman dan Teh Nina langsung bersiap keluar dari rumahnya untuk segera menjauh dari titik lokasi sob dan mengungsi di rumah saudaranya yang berada di kota Bandung. Sesampai di kota Bandung, isi grup WhatsApp yang berisikan anggota tetangga Teh Nina sudah ramai sob, dipenuhi oleh ratusan pesan masuk. Teh Nina yang perlahan membaca satu persatu pesan singkat tersebut, dan seketika Teh Nina ini pun berkata, "Ya Allah Pak, innalillahi wa innalillahi rojiun. Acara pengantin Ani dan Yudi mendapatkan malapetaka Pak," sebut Teh Nina kepada suaminya Pak Firman. Teh Nina kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan info yang didapat, seluruh keluarga, kerabat, serta warga yang ikut membantu memasak sob tersapu longsor. Karena Teh Nina sempat diminta untuk ikut membantu memasak, tetapi sob, saat di pagi harinya, badan suami Teh Nina, yaitu Pak Firman, tiba-tiba mendadak panas. Jadi Teh Nina tidak ikut membantu acara pernikahan tersebut sob. Hanya berselisih waktu tidak sampai 3 jam. Sekarang giliran Pak Firman yang bertakbir dan mengucapin syukur, sebab longsor susulan kembali menerjang desa mereka. Alhasil para warga yang ikut membantu tak luput dari terjangan longsor susulan. Selang waktu sob, setelah keadaan sudah mulai aman dan evakuasi pencarian jenazah selesai, keluarga Teh Nina kembali ke rumahnya sob. Tapi begitu sampai di rumah, hawa dingin dan lembab mulai terasa dari dalam rumah Teh Nina sob, yang membuat bulu kuduk Teh Nina berdiri seketika.
Tepat di malam hari ketika Teh Nina dan suaminya serta anak-anaknya mau tidur sob, rumah Teh Nina diketuk-ketuk keras. Pak Firman kemudian bangkit dan segera membuka pintu depan rumahnya sob. Tetapi dia lihat tidak ada orang di sana. Tak lama kini giliran pintu belakang dapur yang diketuk-ketuk. Dan seketika Pak Firman melihat ke belakang sob. Setelah ada sekitar 10 menit, Teh Nina menunggu suaminya belum juga kembali dari pintu belakang tadi sob. Teh Nina memutuskan buat lihat ke pintu belakang yang ada di dapur sob, untuk memastikan suaminya apakah masih ada di sana atau tidak. Teh Nina lalu melihat suaminya sob sedang berdiri mematung melihat keluar dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Pak Firman suami Teh Nina kemudian menjelaskan jika ia melihat Pak Ramzi sob. Pak Ramzi ini warga yang di awal tadi kita ceritakan meminta bantu supaya Pak Firman ikut membantu mencari korban longsor sob. Dan seketika dia melihat Pak Ramzi sudah berbalut dengan kain kafan lusuh penuh dengan noda tanah. Lalu dia berkata, "Kamu kenapa nggak ikut saya kemarin Firman? Tubuh saya belum ditemukan Firman. Sebagai gantinya tolong kini giliranmu mencari tubuh saya." Bagaikan terhipnotis, tubuh Pak Firman tidak bisa bergerak sob, dan mulutnya tidak bisa berteriak. Ia melihat benar-benar jelas gambar sosok pocong di hadapannya dengan wajah pucat bak mayat hidup, kedua mata putih yang membuat ngeri tubuhnya. Dan seketika pocong itu loncat-loncat di tempat sob. Di malam kedua, kini giliran Teh Nina yang diganggu oleh makhluk halus sob. Saat itu, menjelang maghrib, Teh Nina melihat Teh Siti seperti orang kebingungan mondar-mandir di depan rumahnya sob. Nina lalu menghampiri Teh Siti ini dan kemudian menanyakan dirinya sedang mencari apa. Lalu Teh Siti menjawab, "Nina, kamu lihat anak saya Yoga dan Azizah nggak di sini?" Spontan Teh Nina berkata sob, "Tidak ada anak yang bermain di sini Bu Siti." Lalu Teh Siti langsung menangis dengan berkata, "Apakah anak saya korban longsor juga?" Sambil menangis, Nina langsung menyabari Teh Siti ini sob. Tetapi dari kejauhan, Bu Yati dan Bu Im yang mau menuju ke masjid mau sholat maghrib menyampari Teh Nina sambil berkata, "Hei, mengobrol dengan siapa kamu Nina?" "Loh, saya tadi ngobrol dengan Teh Siti. Dia mencari anaknya Yoga dan Aziza sambil menangis di sini." Sambil menggeleng-geleng kepala, kedua ibu-ibu itu sob berkata bahwa Siti itu sudah meninggal dunia karena dia menjadi korban longsor susulan ketika mencari anaknya yang tertimbun. Dan seketika sob, Teh Nina langsung tak karuan terkejut mendengar ucapan kedua ibu-ibu itu. Dan Bu Yati langsung mengajak sob untuk ikut sholat ke masjid. Belum berakhir juga sob, seketika pulang dari masjid, Teh Nina dipanggil oleh Teh Rima sambil bertanya, "Benarkah dia menemukan arwah Bu Siti tadi?" Pertanyaan itu langsung diiyain oleh Teh Nina sob. Lalu Teh Rima bercerita bahwa dia dan suaminya bertemu arwah Teh Dewi di depan jambu di rumahnya sob. Sambil meminta tolong, arwahnya berkata bahwa perhiasannya telah diambil orang dan kaki kanannya belum ditemukan, sambil menunjuk kaki dia yang buntung saat itu sob. Dan ketika Teh Susi yang dari tadi mendengar cerita mereka langsung menyaut bahwa dia didatangi roh Pak Samsudin yang sedang duduk di depan rumahnya sob. Sempat Bu Susi bertanya apakah dia menunggu suaminya. Lalu Pak Samsudin berkata dia menunggu orang evakuasi mencari tubuhnya. Padahal sob,
Saat itu petugas tim SAR telah selesai mencari para korban 3 hari yang lalu. Karena teror-teror ini sob, arwah-arwah korban longsor banyak mengganggu warga. Kepala desa saat itu berinisiatif mengundang ustadz untuk mendoakan seluruh korban longsor tersebut. Setelah didoakan, teror itu tidak ada lagi sob dirasakan oleh warga setempat. Oke sob, berakhirlah dari kisah teror para korban longsor Sumedang. Semoga para korban kita doakan diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan diampuni dosa-dosa mereka sob. Oke, sekian dari saya. Bye.